sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktek pemalsuan ijazah. Nggak dihapus aja banyak. Kemarin kita angkat Bu Sukma. Hari ini kan kita lihat tuh, Pak Jokowi lagi digugat di pengadilan. UU batas hutang 30% naikin. Biar bebas TKA masuk, bebas visa. Rektor UI injak aturan ngikuti dana plandemik, amburadul, bebas audit. Presiden langgar banyak UU dan pasal konstitusi. DPR dan MK dikuasai, jadi malfungsi. Ya udah. Luar binasa, benang merah sudah tampak. Yang menggunakan akal pasti paham. Tapi bagi yang lebih cenderung pada nafsunya, mereka siap jadi binatang demi kepentingan pribadi. Iya dah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber receh. Tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ternyata kayaknya memang udah dipersiapin tuh masalah ijazah palsu itu. Emang ngeselin. Jadi kayaknya memang pemerintah dan DPR itu bekerja sama gitu. Gue mau ngomong biadab, tapi itu nggak boleh, ada delik, ya kan? Enggak deh, nggak jadi biadab gue. Ya nggak boleh ngatain biadab sama DPR, nggak boleh ngatain biadab sama pemerintah, nggak boleh ya, jangan. Ya, gue tadi lagi browsing Twitter seperti biasa. Itulah kenapa gue lebih suka Twitter sih sebenarnya. Di Twitter itu orangnya cerdas-cerdas gitu. Isu-isunya hangat dan menggugah kecerdasan. Lu tahu ada apa di Twitter? Ada cuitan seperti ini dari akun namanya Imam Samsi Ali. Oh, jadi pidana pemalsuan ijazah pernah dihapus dari RUU dari tahun 2020 lalu. What's going on? Lu bayangin. Jadi udah disiapin gitu, udah persiapan. Pemalsuan ijazah mau dihapusin. Nah, terus ngapain lu sekolah tinggi-tinggi lu? Bikin aja ijazah palsu. Toh nggak apa-apa ya. Bukan pidana ya. Negeri apa sih gue ini? Ya begini. Boneka duduk di singgasana. Susah.
Oke, kita baca dulu beritanya ya guys. Kita baca dulu beritanya ya. Nih, ini dari laman resmi fraksi PKS guys. Palu 0908. Wih, ini 0908 2020 loh guys. Ini berita tahun 2020. Rancangan Undang-Undang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan poin-poin pendidikan di dalamnya berpotensi melegalkan praktik pemalsuan ijazah. Anjir, lu kebayang gak sih? Kuliah lama-lama ternyata ijazahnya bisa dipalsukan. Hello, pemerintah, apa kabar? Nih negeri apa sih? Semuanya serba, ya, kebohongan yang dilegalisir ya. Praktik pemalsuan ijazah dimungkinkan karena pasal pidana dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 67, 68 dan 69 dihapus. Aduh. Enggak biadab kok ini. Cerdas. Cara cerdas. Jadi gue nyebutnya cara cerdas. Kalau gue punya ijazah palsu, terus gue jadi pemimpin yang ada kemungkinan gue dipidanakan, ya tinggal hapus aja pasalnya. Bahkan bila perlu bilang aja sekalian begini ya, pemalsuan ijazah diwajibkan atau disunahkan gitu. Sekalian deh. Jadi saya enak-enak nih ya. Ya. Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Al-Jufri. Wanipeh nih. Mengkritik keras dihapusnya pasal-pasal sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja. Penghapusan pasal pidana dalam draft RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktek pemalsuan ijazah. Nggak dihapus aja banyak. Kemarin kita angkat Bu Sukma. Hari ini kan kita lihat loh, Pak Jokowi lagi digugat di pengadilan. Apa pasalnya? Pemalsuan ijazah. Oh, jadi ya dari 2020 tuh. Oh ya. Ungkap Sakinah melalui WhatsApp di sela-sela kegiatan riset di Sulawesi Tengah Minggu 9 Agustus 2020. Menurut Sakinah, RUU Cipta Kerja sangat merugikan dunia pendidikan karena dalam RUU ini membuka peluang untuk melegalkan praktik pemalsuan ijazah. Allahu Akbar, legal ya Pak. Jadi nggak apa-apa ya, mau presiden palsu ijazahnya nggak apa-apa. Sekalian aja dokter palsuin ijazahnya, ngapain kuliah 6 tahun tuh. Begitu-begitu doang. Palsuin dah ijazahnya. Jangan nanggung. Bila perlu lu lahir, anak lu lahir nih. Anak lu lahir, baru lahir. Tulis di akte kelahirannya namanya. Nama lu ini ya, bukan gelar, namanya. Tulis aja. Profesor, dokter, insinyur, dokter Andes. Nah, namanya itu. Baru lu kasih nama lagi. Sekena-kena ya bikin undang-undang. Iya. Negara apa ini? Negara apa? Bukan biadab, bukan. Kalau bukan biadab apa namanya ya? Komentar yang baik di bawah. Konsekuensi dari penghapusan pasal sanksi pidana atas praktik pemalsuan ijazah adalah tidak adanya ancaman pidana bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berani memalsukan ijazah. Ini seakan melegalkan praktik pemalsuan ijazah, kata Sekjen Wanita Islam Al-Khairat. Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini menjelaskan bahwa adanya pasal sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah masih tidak membuat jera pelakunya, apalagi jika tidak adakan sanksi pidananya. Makanya, waduh, ini dari 2020 udah disiapin guys, udah kayak persiapan ya. Adanya sanksi yang berat saja masih ada praktek pemalsuan ijazah, apalagi jika sanksinya dihapus. Saya khawatir ijazah aspal bakal marak kembali, pungkas anggota DPR RI Komisi 10. Aduh, ini namanya apa guys kalau bukan biadab ya? Tulis komentar yang baik di bawah. Sekarang kita ke Twitter ya guys ya. Kita mau lihat Twitter, apa kabar Twitter, komentarnya orang-orang apa nih? Netizen, pantas aja ya ijazah palsu. Ya. Oke guys, kentalin kopi kalian, kita ke Twitter yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter sekarang ya. Kita lihat nih apa komentar netizen terhadap berita ini tadi. Ya, ngeselin guys. Kurang biadab apa lagi rezim ini? Wahai rakyat-rakyat Indonesia, bangunlah dari tidur kalian. Tanah milik nenek moyang kita. Kita yang dulu terdiri dari kesultanan-kesultanan, kini akan obral begitu saja untuk warga negara lain yang biadab. Pantes ya udah sedia payung sebelum hujan, taunya ramai sekarang. Makanya sedia payung sebelum hujan.
Perangkatnya sudah dipersiapkan toh. Tuh, lu lihat. Sudah dipersiapkan. Inilah fakta kalau orang ngurusi yang bukan bidangnya. Nggak mengilmui tapi kakek komentar. Ada niat jeleknya lagi. Suudon dan hasut terus aja Pak. Mungkin bagi Bapak itu termasuk amal soleh. Naudzubillah. Aduh. Selama Imam Jumbo belum bilang asli, Kadrun tidak akan percaya. Lu, gimana ya? Orang udah ke pengadilan. Lu lihat ya, yang aduh. Buzzer. Kenapa sih ya? Ya Allah. Mudah-mudahan lu sampai jumpa di pengadilan akhirat ya Rob. Oh jadi gitu tuh ceritanya. Pantasan. Ternyata sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi pada saatnya ketahuan sudah ada senjata untuk melawan. Rezim keparat selalu menghalalkan segala cara asu. Mereka sudah tahu sepertinya. Jadi persiapan dengan regulasi. Nah, regulasi yang diduga akan melegalkan praktek-praktek pemalsuan ijazah. Sudah dipersiapkan. Kok hal-hal gitu mereka baru nyadar sekarang. Kemana saja saat UU dibuat. Nah, rakyatnya juga sampai sekarang rakyatnya aja nggak sadar-sadar. Diajak sadar kagak mau. Semua escape ways atau exit sudah mereka persiapkan. UU batas hutang 30% naikin. Biar bebas TKA masuk, bebas visa. Rektor UI injak aturan ngikuti dana plandemik, amburadul, bebas audit. Presiden langgar banyak UU dan pasal konstitusi. DPR dan MK dikuasai, jadi malfungsi. Ya udah. Nambah pemalsuan ijazah nggak dipidana. Nah, ini mau nunggu apa lagi rakyat? Rakyat mau nunggu apa lagi? Mau nunggu lebih hancur? Ya silakan. Benar. Itu yang ternyata baru sadar juga kita. Emang benar-benar bulus dan khianat rezim ini. Tidak ada pantas-pantasnya mereka masih bercokol di pemerintahan. Karena hanya akan menambah beban dan kerusakan bagi bangsa dan negara. Clear dan sah menurut akal sehat. Nggak bisa turun guys. Gimana mau turun? Boneka. Lu tahu boneka kagak sih? Boneka lagi duduk, lu suruh turun, lu suruh ngomong, masih mending pampolin budek, masih bisa menghibur. Kalau ini, aduh, yang penting makzulkan dulu, masih banyak kasus yang bisa penjarakan Jokowi. Gimana mau makzulkan kalau rakyatnya nggak kompak-kompak, oligarkinya kompak, pejabatnya kompak, rakyatnya, hello. Artinya ada yang paham jika memasukkan ijazah kena pasal pidana. Maka segera diubah aturannya. Jika nanti ketahuan akan aman. Bukan begitu cara pikirnya. Hukum positif yang membuat efek jerak kok dihapus. Ya aneh. Rakyat dianggap keras semua. Kita ini bukan keras sih sebenarnya. Kalau di sirkus itu kan binatangnya pinter-pinter. Tapi dilatih gitu. Nggak bisa berontak. Nggak bisa ngapain. Ya dikurung. Pemalsuan dokumen negara pidana. Sekarang disiapkan RUU PDP untuk melindungi data mereka. Nanti setelah tidak menjabat sehingga data apapun itu tidak bisa diekspos bila tidak ada izin resmi dari pemilik. Bila disahkan kita nggak bisa lagi share-share sekalipun kasus melanggar hukum. Nah, jadi mereka menghalalkan segala cara lewat regulasi guys. Dan rakyatnya diem aja gitu ya. Artinya ada pemalsu sedang berusaha mengamankan diri secara legal, mumpung berkuasa. Dan anehnya kok perbuatan tercela memalsukan ijazah kok mau dilegalkan melalui RUU Ciptaker. Apa berita ini benar adanya? Benar, itu dari laman resmi PKS. Dan rakyatnya, halo rakyat, bangun dong rakyat, ya Allah. Sudah dipersiapkan pasal untuk bebas kalau terbukti si pemalsu ijazah nanti. Terbukti di pengadilan, biadab betul. Yang harus ditanya siapa yang punya ide menghapus UU itu. Harusnya ketahuan, tapi di rezim ini gue pesimis. Iyalah, ya orang-orangnya itu. Siapa yang lagi dituntut ijazah palsu coba. Kemarin gue angkat ternyata Sukmawati pernah begitu. Iya kan? Sukmawati pernah pemalsu ijazah. Sekarang ada dugaan Jokowi. Komentarnya bobrok banget ya. Pembenaran terhadap suatu tindak pidana. Ntar di KUHP pasal pemalsuan surat diubah pula. Kalaupun disahkan nggak akan berlaku surut.
Dan pasti banyak yang ngajukan judicial review. Aduh, ya Allah. Guys, ini negara apa sih? Kita hidup di negara apa sih? WK, kalau kamu punya kuasa apapun bisa kamu lakukan. Ya Allah, kami mohon kuasamu ya Rob, hancurkan yang begini ya Rob. Sudah diskenariokan kan rupanya, berdebah. Iyalah, negeri dengan sejuta skenario kayaknya ya. Sampai pembunuhan aja bisa diskenario. Wait. Gue harus bakar rokok. Gue minta maaf, gue bakar rokok. Gue nggak kuat. Mau menahan sabar. Gue takut bacot gue kelepasan ngomong yang nggak gitu. Nah tuh, pakai hati gue. Wow, sudah diantisipasi jika terbongkar kepalsuannya. Iya. Pertanyaannya, apakah berlaku surut? Kalau tidak, tentu tetap bisa disanksi UU 2003. Ayo lu, dagdikduk. Andai saja aturan bola berlaku surut, ini akan membuat kiper-kiper yang dulu megang bola, back akan kena hukuman tendangan penalti. Ini akan merubah komposisi juara dunia FIFA. Apa hubungannya dengan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu? Ya jelas adalah. Ini 2020, jadi udah disiapin. Nah tuh bawahnya udah disiapin rupanya. Wah kalau benar sepertinya sudah disetting ya. Yang pasti rakyat sudah tahu sekelas apa rezim ini. Udah settingan guys. Udah persiapan, sedia payung sebelum hujan. Nah tuh langsung hujannya nodar. Mudah-mudahan nyamber orang-orang zolim tuh petir. Boleh gak sih ya begitu ya? Ya Allah mudah-mudahan gitu ya, orang-orang zolim itu ketiban meteor di mulutnya gitu. Antisipasi bila dalam rentang 2 periode kepalsuannya terbongkar. Nah, sekarang nggak perlu lagi sekolah tinggi-tinggi untuk mendapatkan ijazah sebagai syarat ingin menjadi pejabat, camat, bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Cukup keluarkan uang ratusan juta untuk buat ijazah palsu. Selesai. Pejabat banyak yang pakai ijazah palsu ketika di verbal Kemendikbud namanya nggak muncul. Nah lu. Kelihatan sekali kalau negara ini dipimpin oleh boneka, dikendalikan oligarki melalui kaki tangannya dalam pemerintahan. Hancur negara ini. Dan rakyatnya diam saja. Rakyatnya cuma rame di medsos. Gemes gue. Oh, begitu sudah jalannya toh. Iya. Terstruktur. Emang udah niat dari jauh-jauh hari. Iya. Udah tahu. Ada yang takut ketahuan. Salah, ada yang siap udah ketahuan gitu. Angel, ini namanya hidup nggak pakai akhlak, nir etika, tanda-tanda hancur negara kalau pemalsuan tidak dipidana. Ini makanya udah serba palsu semua, skenario, sampai pembunuhan di skenario. Tuh kan Juruan, sampai awal-awalnya skenario, hadirin yang berbahagia, sampai ada penjual dawet, hoax, PSI, sampai di skenario, alah. Ya Allah, hidup di negeri apa sih gue? Mau nyari orang jujur dari mereka itu susah amat ya. Ya biar pemalsu ijazah bisa tetap menjabat dengan tenang. Tapi jangan lupa masih ada pasal 263 KUHP. Ya, by design, masif, terstruktur, sistematif. Negara boneka, kerja-kerja penjajah. Nah, biar kalau ketahuan tidak kena hukuman. Dasar manusia julik penipu. Oh berarti beneran dong. Tuh. Makin kelihatan kepalsuannya gitu. Karena ada pasal ini. Dihapuskan. Negara makin maju makin baik pengelolaannya. Rakyatnya makin sejahtera. Aturannya makin visioner dan adil. Ini malah dibalik-balik. Aturan dibuat untuk kepentingan siapa? Perampok dengan modal ijazah palsu. Parah. Iye. Perampok yang dilegalisir gitu. Orang jujur yang dipenjara. Waduh. Mana katanya Pancasila? Heran gue. Ya kali ijazah palsu boleh. Buat nutupin apa ini? Nah. Luar binasa. Benang merah sudah tampak. Yang menggunakan akal pasti paham. Tapi bagi yang lebih cenderung pada nafsunya, mereka siap jadi binatang demi kepentingan pribadi. Iya dah. Jadi guys, sudah itu aja ya kontennya.
udah hujan juga. Artinya gini guys, ya dari tahun 2020 masalah pemalsuan ijazah ini. Dan sekarang diangkat nih, ada berarti mereka udah siap-siap ya. Kan kemarin gua udah angkat itu Sukmawati pernah jadi tersangka pemalsu ijazah. Itu nggak ada pidananya, itu ada pidananya aja begitu. Pejabat sekarang yang palsu ijazahnya belum diusut. Ini sekarang ada dugaan ijazah palsu Jokowi lagi mau di persidangan. Ternyata ada berita begini dari 2020. Mau bilang biadab itu nggak boleh, ada deliknya. Dah, bilang apa dah lu? Ya, dah gitu aja dari gue konten gue kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngeselin. Kebohongan yang akan dilegalisir ya. Anjir pemalsu ijazah. Iya, sekolah nggak usah sekolah anak lu, ngapain cari duit aja. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.